Kembali disergap pemirsa, seorang warga tewas terjebak kobaran api yang menghanguskan rumahnya di Kota Padang, Sumatera Barat. Jasad korban ditemukan setelah api padam. Rumah ibu kawan gua kebakaran, kemarin udah cepet kawan. Kini gua cepet lah. Kobaran api dengan cepat membakar dua rumah semi permanen di kawasan padat penduduk Andalusia, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Besarnya api membuat panik warga sekitar. Petugas yang datang segera memadamkan api. Akibat kejadian ini, Imam, 35 tahun, seorang penghuni, ditemukan tewas di kamarnya. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat untuk diotopsi. Pasalnya ada pemiliknya yang terkurung, ya, dengan nama yaitu Imam, umur 35 tahun. Ada yang mau diselamatkan, nyatanya dia terperangkap. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, geger seorang mahasiswi melakukan aborsi di kamar kosnya seorang diri. Janin bayi ditemukan di dalam ember. Sementara pelaku aborsi mengalami pendarahan. Warga Jalan Water Mongonsi di Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur digemparkan dengan temuan janin bayi di kamar kos diduga hasil aborsi. Berawal saat pelaku NA yang merupakan mahasiswi mengalami pendarahan dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani. Dari pemeriksaan dokter diketahui pelaku baru saja melahirkan. Di kamar kos pelaku, polisi menemukan janin bayi diperkirakan berusia 6 bulan, obat aborsi, dan minuman bersoda. Bawa ke rumah sakit untuk diperiksakan agar supaya juga ibunya selamat. Dan ini tetap akan kita lanjuti dan akan kita periksa, ya. Jadi nanti saya minta dari warga, nanti apabila ada keluarganya, tolong kami di Rumah Sakit AW Sahrani, ya, untuk melakukan visum. Terungkapnya kasus aborsi ini mengejutkan, terlebih pelaku baru 2 bulan menyewa kamar kos. Seharian sih orangnya tertutup ya, tertutup. Ya kalau misalnya ke warung aja dia belanja gitu. Walaupun kalau ngobrol ya gitu-gitu aja, nggak yang panjang lebar itu nggak. Ya sekedarnya aja. Tinggal sama siapa dia di sini? Kalau di sini sendirian aja dia, karena satu kamar kan untuk satu orang. Setahuku memang dia nggak pernah ada tamu atau nggak pernah. Dari kamar pelaku tercium bau tak sedap, diduga pelaku melakukan aborsi sejak 2 hari lalu. Pelaku NA dibawa kembali ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sahrani Samarinda untuk dirawat intensif dan divisum. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mars Kardiansah melaporkan. Kasus pembunuhan wanita yang tewas akibat luka di leher di tepi sawah terungkap. Pelaku ternyata dibunuh tetangganya yang merupakan residivis. Temuan jasad wanita tertelungkup di tepi sawah di Jalan Desa Sri Banding, Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini terjadi akhir pekan lalu. Korban Tarbiah 50 tahun diketahui tewas dengan luka parah di leher. Korban merupakan seorang janda yang tinggal sendiri di pondok tak jauh dari lokasi tewasnya korban. Keluarga menyebut korban mengalami gangguan jiwa sejak berpisah dari suaminya. Dari penyelidikan, polisi akhirnya meringkus pelaku Ahmad Zaili yang ternyata masih tetangga korban. Pelaku yang juga residivis kasus pencurian di tahun 2010 lalu juga tercatat sebagai warga yang pernah mengalami gangguan jiwa. Pelaku disergap di rumahnya, polisi masih mendalami motif pelaku membunuh korban. Akan kami perdalam terkait motifnya karena dia juga terdaftar dalam buku orang dalam gangguan jiwa. Korban juga sudah kita dalamin, dia juga terdaftar dalam orang dalam gangguan jiwa juga. Jadi pelaku dan korban sama-sama? Masih kita dalamin ada keterkaitan atau enggak secara khusus. Dari kasus ini, polisi akan melibatkan ahli kejiwaan dalam pemeriksaan pelaku. Pelaku bakal dijerat pasal pembunuhan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan.
Isak tangis mengiringi pemakaman bocah 13 tahun yang tewas tenggelam di Sungai Anak Ciliwung, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Korban tenggelam saat berupaya menolong temannya yang terbawa arus. Lima jam pencarian bocah 13 tahun yang tenggelam di Sungai Anak Ciliwung, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa. Jasad korban ditemukan di kedalaman 1,5 meter, 10 meter dari lokasi tenggelam. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Jalan Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah korban dimakamkan di TPU tak jauh dari rumahnya. Korban yang berenang bersama 5 temannya terbawa arus Sungai Anak Ciliwung saat berupaya menolong seorang temannya yang tenggelam. Kebetulan adik ini bisa dibilang saat lagi berenang nggak bisa berenang. Kebetulan adik saya mungkin punya inisiatif menolong dan akhirnya adik ini ketolong. Yang jadi korban itu adik saya. Dari kejadian ini diingatkan agar orang tua selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Dawa Yogi Kusuma, ikat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati